Kami akan membahas lebih dalam tentang aktivitas yang tampak, pergerakan, dan pelacakan artis rekaman David setelah tubuh seorang gadis muda ditemukan di dalam mobil yang terdaftar atas namanya. Kami juga baru saja melihat rekaman terbaru korban Celeste Rivas Hernandez dari September 2024. Ini benar-benar mengubah seluruh kronologi kejadian. Jika Anda menggabungkan itu dengan surat kematian yang baru saja dirilis, sudah saatnya kita membahas beberapa pembaruan dalam misteri ini. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Ketika berbicara tentang penyelidikan yang terus berlanjut terhadap gadis remaja yang ditemukan di bagasi mobil yang terdaftar atas nama penyanyi berusia 20 tahun, David, jika kemarin Sidebar membahas tentang pergerakannya, aktivitasnya, sekarang kita akan membahas tentang dirinya. Maksud saya, kita bahkan tidak tahu dia di mana sekarang. Diskusi ini juga akan sangat berfokus pada David. Tapi sebelum kita membahas tentang dirinya, ada dua pembaruan besar yang harus kita bahas yang muncul setelah rekaman kami kemarin. Rekaman baru, dokumen baru, dan ini berkaitan dengan korban. Ini tentang Celeste Rivas Hernandez, yang jasadnya membusuk dan terpotong ditemukan di Tesla tahun 2023 yang disita di tempat penarikan mobil Hollywood, Los Angeles. Surat kematiannya sudah dirilis, kita akan bahas itu. Tidak terlalu mengejutkan, oke? Di situ tercantum hal yang sudah kita tahu, seperti dia ditemukan 8 September 2025 di kendaraan. Penyebab dan cara kematian masih ditunda. Cara kematian bisa berupa pembunuhan atau kecelakaan. Namun, hal ini tidak mengejutkan karena masih ada penyelidikan dan sesuai dengan laporan yang sudah kita lihat. Dan meskipun sertifikat kematian mengonfirmasi bahwa autopsi telah dilakukan, laporan menunjukkan bahwa pemeriksa medis masih menunggu hasil pemeriksaan toksikologi. Sekarang, ini menarik. Sertifikat kematian menunjukkan bahwa Celeste tampaknya tidak sedang hamil pada saat kematiannya dan juga tidak pernah hamil dalam setahun terakhir. Dan hal ini muncul karena ada banyak spekulasi tentang hubungannya, keterkaitannya dengan David. Kita akan membahas dia dan pergerakannya. Sebelum itu ada satu hal penting lagi tentang Celeste. Di episode Sidebar sebelumnya, kita bahas kabar Celeste yang pernah kabur dulu. Ada rekaman kamera pengawas dari Maret 2024 yang telah dirilis. Rekaman diambil dari toko minuman keras di Lake Elsinore. Dia disebut tinggal di dekat situ. Itu sekitar 75-76 mil dari tempat jasadnya ditemukan di dalam Tesla itu. Sekarang, rekaman itu tampaknya menangkap dirinya sedang berjalan, lalu berlari kecil di sebuah jalan. Dia berbelok lalu menghilang dari pandangan. Kami pikir ini mungkin rekaman terakhir dirinya sebelum dia menghilang dan akhirnya ditemukan di Tesla itu tahun ini. Ternyata ada rekaman baru, ada rekaman tambahan yang harus kita bicarakan. Rekaman ini muncul setelah kami selesai merekam kemarin. Jadi TMZ mendapatkan rekaman yang tampaknya adalah Celeste pada bulan September 2024. Jadi itu berbeda dari garis waktu yang sudah kita pahami kan? Yang kita kira dia menghilang pada bulan April 2024. Dalam rekaman yang diambil oleh kamera NES pada tanggal 8 September 2024 dan tampaknya diberikan oleh tetangga, tampak Celeste sedang kesal, berdebat dengan orang-orang, kabarnya karena lelucon yang dilakukan di rumah orang tuanya. Kemungkinan berupa ding dong ditch. TMZ melaporkan kata-kata rasis mungkin digunakan saat pertengkaran ini. Dan juga menurut TMZ, pacar tetangga pergi ke rumah keluarga Celeste setelah kejadian untuk meminta maaf, tetapi ayah Celeste kabarnya tidak terlalu marah dengan kejadian tersebut. Oke, alasan ini penting. Sekali lagi, alasan ini menjadi kunci adalah karena ini menunjukkan Celeste atau tampaknya menunjukkan Celeste masih hidup di Lake Elsinore pada bulan September 2024 setelah dia menghilang, setelah dia dinyatakan hilang, dan kabarnya sudah terpampang di poster orang hilang sejak April 2024. TMZ juga menyebutkan kejadian ini terjadi pada 8 September sehari setelah ulang tahunnya yang ke-14. Ngomong-ngomong, kejadian mengerikan itu terjadi setahun sebelum dia ditemukan di mobil itu. Dia ditemukan di dalam mobil itu 1 hari setelah dia seharusnya berusia 15 tahun.
Ini adalah peringatan hukum dan kejahatan. Ada tuduhan bahwa aplikasi online, DraftKings dan FanDuel didesain membuat ketagihan. Benar, perusahaan bernilai miliaran dolar ini diduga lebih mementingkan keuntungan daripada keselamatan. Setiap taruhan gratis, parlay yang ditingkatkan, dan pembayaran kecil diduga memicu lonjakan dopamin, menciptakan ketergantungan, serta mengubah hiburan menjadi kebiasaan merugikan. Mereka bisa membuat Anda terus ketagihan, mengejar kemenangan yang mustahil, dan bisa menjebak Anda dalam siklus yang dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, dan pada akhirnya merusak kesehatan mental. Itulah tuduhannya. Sponsor hukum kami saat ini melawan industri perjudian online untuk kemungkinan kompensasi bagi semua korban. Jika Anda atau orang terdekat mengalami kecanduan, masalah keuangan, atau kesehatan mental akibat aplikasi taruhan olahraga, kunjungi gamblinglawsuits.com sidebar untuk mengikuti kuis dan cek kelayakan klaim. Jadi, tidak yakin apakah polisi sudah mendapatkan video ini, tidak yakin apakah polisi menggunakannya dalam penyelidikan mereka, dan tidak yakin apakah mereka sudah menanyai orang-orang dalam video ini. Tapi lihat, jika video ini memang menunjukkan apa yang terlihat, itu bisa sangat signifikan saat kita melacak apapun yang dia lakukan, kemana saja dia pergi, dan membuat garis waktu sebelum kematiannya. Tapi sekarang kita kembali ke David. Nama aslinya David Anthony Burke. Oke, seorang performer berusia 20 tahun ini. Apa saja pergerakannya, apa saja aktivitasnya. Sekarang, untuk memperjelas, pihak berwenang belum mengidentifikasi dia sebagai tersangka. Mereka belum mengidentifikasi dia sebagai orang yang dicurigai, dan dia juga belum terlibat dalam kejahatan apapun atau kesalahan apapun. Mereka belum mengidentifikasi tersangka atau orang dicurigai. Tapi lihat, jasadnya ditemukan di bagasi mobil yang terdaftar atas namanya dari Hempstead, Texas. Mari kita mulai dari aktivitas media sosialnya, terutama di periode penting. Seperti yang kami laporkan kemarin, mobil itu tampaknya sudah cukup lama berada di blok itu di Hollywood Hills sebelum akhirnya diderek dan diamankan. Mobil itu tampaknya sudah diberi surat tilang 11 hari sebelum jasad Celeste ditemukan di dalamnya. Jadi pada tanggal 27 Agustus, seorang petugas penegak parkir menandai mobil itu. Tanggal 3 September, petugas mengeluarkan surat tilang karena melanggar aturan parkir 72 jam. Tanggal 5 September, mobil diderek. Jasadnya ditemukan pada 8 September. Menurut laporan, tetangga mengatakan kepada NBC Los Angeles mobil itu mungkin sudah di sana sekitar sebulan. Oke, jadi sekarang kamu melihat beberapa klip media sosial David menjelang penemuan jasad Celeste di dalam mobil ini. Semua ini ada di Instagram. Pada 1 September, ada video dia memeluk penyanyi Kali Uchis di panggung. Tanggal 2 September, ada promosi kolaborasi dengan Fortnite di bawah gambar animasi David. Tertulis besok David, Fortnite, siap tempur, lagu resmi Fortnite. Video musik akan dirilis di semua platform pada pukul 5 sore waktu timur. Saya mulai membuat musik untuk montas Fortnite saya 3 tahun yang lalu. Bro, ini gila banget. Terima kasih. Pada 5 September dia mengunggah selfie di cermin dengan caption, besok mulai pelatihan media. Guys, doain aku ya dengan emoji wajah agak khawatir. Tanggal 7 September ada postingan mempromosikan perilisan albumnya. Tulisannya, Withered Deluxe Marathons rilis 19 September. Dia juga tur saat banyak hal ini terjadi. Aku juga ingin membahas itu. Katanya dia mulai tur 5 Agustus di Del Mar, California, lalu ke Dallas, Atlanta, New York, dan Philadelphia, Detroit. Ini menurut Amerika Serikat Today. Seperti yang dilaporkan TMZ dan Gazetteer, dia juga tampil di Warfield, San Francisco pada Juli. Ini sebelum turnya dimulai, tapi akhirnya dibatalkan. Turnya dibatalkan sebelum dia dijadwalkan tampil pada hari Jumat 19 September di San Francisco dan di Los Angeles pada 20 September. Dan meskipun alasan pastinya belum diungkapkan, sepertinya hal itu bertepatan dengan penyelidikan atas kematian Celeste yang semakin intensif. Ngomong-ngomong, dia juga seharusnya ke luar negeri. Tur itu sudah punya jadwal, setidaknya 9 jadwal tur Eropa, pertunjukan yang terdaftar di Ticketmaster, ada 1 jadwal untuk tanggal 1 Oktober di Norwegia. Jadwal tampil di Grammy Museum Los Angeles telah dihapus dari situs web acara. Interscope menyatakan kepada TMZ bahwa seluruh promosi David
termasuk perilisan album deluxe, sementara dihentikan. Dan saya akan bilang ini tidak langsung terjadi, omong-omong. Jadi ketika pihak berwenang Los Angeles menemukan sebuah mayat di Tesla yang terdaftar atas namanya, sebelum mayat itu dipastikan sebagai Celeste, dia tetap naik panggung di Minneapolis. Di konser ini, dia bahkan membagikan labu bus kepada penonton. Namun, TMZ melaporkan setelah Celeste teridentifikasi, turnya dibatalkan. Dan itu termasuk pertunjukan yang akan datang di Seattle. Saya juga menanyakan jadwal tur dan pergerakan David ke detektif pensiunan Matt Irvine. Berikut jawabannya. Seperti yang Anda katakan, kita tidak tahu pasti kapan dia ditempatkan di bagasi depan kendaraan itu, namun kini terdengar bahwa hal itu bisa saja terjadi sejak awal Agustus atau sebulan sebelum dia ditemukan. Ya, itu konsisten dengan beberapa laporan yang kami dengar terkait komunikasi Celeste dengan teman-temannya yang tampaknya terhenti sekitar akhir Juli atau awal Agustus tahun ini. Jadi sangat mungkin itulah saat hidup anak ini berakhir. Fakta bahwa dia hanya sekitar 70 sekian pon saat autopsi menurut saya sangat signifikan. Ini adalah seorang anak, sekali lagi, menurut poster orang hilang yang beratnya sekitar 120 pon atau lebih saat masih hidup. Jadi itu menunjukkan bahwa dia sudah meninggal cukup lama dan bahwa dekomposisi yang signifikan telah terjadi sebelum dia ditemukan. Satu hal lagi, saya pikir ketika kita pertama kali mulai membahas kasus ini, ada pemahaman bahwa mungkin mobil itu hanya ada di sana selama beberapa hari. Salah satu skenario yang kami pikirkan adalah pelaku mungkin tidak punya cukup waktu untuk mengambil langkah selanjutnya, seperti memindahkan mobil atau melakukan sesuatu pada tubuhnya. Tapi jika sekarang kita mendengar ini dan mobil itu ternyata ada di sana dalam waktu yang cukup lama, bukankah itu memberitahu kita sesuatu? Entah mereka memang ingin mobil itu ditemukan, entah mereka memang ingin mobil itu tetap di sana, atau mungkin mereka memang tidak punya kemampuan untuk mengambilnya tepat waktu. Tapi jika mobil itu ada di sana dalam waktu yang lama, bukankah itu juga memberitahu kita sesuatu tentang siapa yang mungkin melakukan ini, atau mungkin bukan tentang siapa yang melakukannya, tapi tentang motivasi atau tindakan orang yang menaruh tubuhnya di dalam mobil itu? Nah, yang bisa disimpulkan adalah mobil itu ditinggalkan di lingkungan Los Angeles ini kira-kira pada waktu yang sama dengan jadwal tur David Burke yang akan membuatnya. Perlu saya tambahkan, reporter CNN melaporkan dia mulai tur awal Agustus dan dijadwalkan ke Eropa bulan depan. Itu sudah dibatalkan. Ini menarik karena TMZ melaporkan bahwa dia punya pertunjukan di San Francisco pada akhir Juli dan tur resminya dimulai tanggal 4 Agustus di Del Mar. Menurut saya itulah garis waktunya. Silakan diskusikan dengan kami. Ya, sekali lagi semua tanggal tur awal itu di kota di Pantai Barat dan tempat-tempat di mana dia kemungkinan bisa kembali ke Los Angeles tanpa banyak kesulitan. Itu sekitar tanggal 15 Agustus dan selama beberapa minggu setelah itu dia cukup konsisten berada di bagian timur Amerika Serikat, di Kanada, dan saya pikir 1 atau 2 negara bagian Midwest. Semua lokasi itu dengan jadwal tur yang hampir tanpa jeda, yang hampir setiap malam akan membuat sangat sulit bagi David Burke untuk kembali ke wilayah Los Angeles. Jadi saya tidak tahu apakah ada niat untuk membuat kendaraan atau jasadnya ditemukan, tapi sepertinya sejak sekitar tanggal 15 Agustus ke depan akan sangat sulit bagi David Burke untuk kembali ke Los Angeles untuk alasan apapun, termasuk untuk memindahkan mobilnya. Tapi dengan tur yang dibatalkan, ada perkembangan lain juga. Jadi menurut News Nation, seorang penyelidik swasta yang tampaknya meninjau keluhan awal terkait mobil Tesla tersebut, mengatakan bahwa mobil itu diparkir sekitar 150 kaki dari properti bernilai jutaan dolar yang tampaknya disewa oleh David. Dan dilaporkan bahwa David baru-baru ini membatalkan sewa tersebut. The New York Post menyebut sewanya $20.000 per bulan dan dia sudah memindahkan semua barangnya. The Daily Mail tampaknya mendapat foto kotak besar yang dipindahkan dari rumah pada 24 September. Jadi ini terjadi sekitar seminggu setelah properti tersebut digeledah oleh pihak berwenang berdasarkan surat perintah penggeledahan. TMZ melaporkan mereka mungkin mencari bukti darah atau sampel rambut.
NBC melaporkan sumber penegak hukum menyatakan polisi mencari berbagai hal, termasuk perangkat digital yang mungkin berisi materi yang dapat menghubungkan Celeste ke properti itu. TMZ melaporkan detektif LAPD membawa komputer dan beberapa kantong barang bukti. Juru bicara Los Angeles Police Department menyatakan beberapa barang bukti ditemukan dan akan dianalisis detektif dalam beberapa hari ke depan. Penyelidik menindaklanjuti beberapa petunjuk. E-News melaporkan bahwa sumber penegak hukum yang mengetahui kasus ini mengatakan bahwa barang elektronik dan komputer telah disita. Tentang David, dia benar-benar diam. Kami tak mendapat kabar dan tak tahu di mana dia sekarang. Dan meskipun dilaporkan bahwa David awalnya telah bekerja sama dengan penyelidikan, maksud saya, perwakilannya dilaporkan mengatakan kepada NBC Los Angeles bahwa dia, kutip, sepenuhnya bekerja sama dengan pihak berwenang, Kapten Departemen Kepolisian Los Angeles, Perwira Komando Scott Williams, tidak dapat mengonfirmasi kepada publik apakah penyanyi tersebut benar-benar bekerja sama. Williams juga menyampaikan kepada publik bahwa soal hubungan romantis antara David dan Celeste masih terlalu dini baginya untuk berkomentar. Kami sedang menyelidiki semua. TMZ melaporkan bahwa banyak orang di industri yakin David 20 dan Celeste berpacaran, serta diduga 19 tahun. Ngomong-ngomong, dia masih kelas 7. Saat ini banyak orang di dunia maya menganalisis kemungkinan hubungan dan bukti mereka terlihat bersama, baik lewat foto atau siaran langsung. Ada juga laporan bahwa mereka memiliki tato yang sama di jari mereka yang ternyata menjadi salah satu penanda utama pada tubuh Celeste. Kini, beberapa orang mencari petunjuk di acara atau lagu untuk dugaan kaitan dengan Celeste. Untuk memperjelas, belum ada yang resmi diverifikasi, itu masalahnya. Bahkan jika kamu melihat lirik dari lagunya yang berjudul Romantic Homicide dari tahun 2022, inilah yang tampaknya memicu percakapan tersebut. Liriknya berkata, bahkan di benakku, kamu meninggal dan aku tak menangis, tak setetes air mata pun. Tapi sekali lagi, tidak ada sedikit pun yang menunjukkan bahwa ini ada hubungannya dengan Celeste. Saya juga duduk bersama pengacara pembela pidana William Corman yang membahas ini secara mendalam. Saya bertanya padanya, jika Anda mewakili David sekarang, apa yang harus dia lakukan? Menurut Anda, apa yang dilakukan pengacaranya? Jika Anda mewakili dia sekarang, apa saran Anda? Jangan bicara atau bertindak apapun. Jika saya pengacaranya, saya sarankan dia diam, tidak berbuat apa-apa, tidak menghalangi penyelidikan, tapi juga tidak wajib bekerja sama. Sure, saya bilang secara Anda menangani hal yang diperlayan secara Stone membawa Anda dari titik A ke B. Aku yakin pasti ada komunikasi. Sebenarnya Anda hanya memberitahu jaksa lokasi dan ketersediaan klien Anda. Anda jangan ingin mereka menangkap klien Anda di rumahnya tengah malam. Ya, dalam situasi seperti ini, saya menghubungi jaksa, di mana saya pikir saya memiliki klien, di mana saya memiliki klien yang menjadi tersangka. Saya bilang, Anda kenal saya. Katakan saja di mana Anda ingin kami akan menginjuri dari kapan saya daripada sudah datang ke rumah klien saya atau tempat usaha klien saya dengan 10 petugas dan mendobrak pintu. Tidak maaf kita bekerja sama dengan Anda. Anda tahu sini apa yang akan kami lakukan. Kami akan menyerahkan diri jika dan ketika memang sudah sampai pada tahap itu. Saya juga akan memberitahu Anda hal ini. Kematian Celeste telah memberikan dampak besar bagi David. Jadi di satu sisi, selain jeda pada turnya dan albumnya, diumumkan bahwa Crocs dan Hollister telah menarik gambar promosi penyanyi tersebut dari kampanye pemasaran mereka setelah jasad ini ditemukan di mobil yang terdaftar atas namanya. Wise melaporkan pada 13 September, ia mendapat lebih dari 22.000 pengikut di Spotify, naik lebih dari 250%. Di media sosial, dia mendapatkan lebih dari 25.000 pengikut baru di Instagram. Kini dia punya 2 juta pengikut di Instagram, 4 juta di TikTok, dan hampir 2,3 juta di YouTube. Jadi mungkin ini menunjukkan minat orang-orang terhadap kasus ini atau dia semakin populer karena semua berita ini tidak sepenuhnya jelas tapi tetap signifikan. Menarik juga pernyataan Kapten Scott Williams dari LAPD kepada orang-orang. Ketika saya bilang orang-orang, maksud saya majalah People. Soal David dan penyelidikan ini, dia berkata, kami tahu Celeste
Rivas Hernandez meninggal dan ada yang menaruh tubuhnya di bagasi depan Tesla milik David Burke. Secara resmi dikonfirmasi, itu memang mobilnya. Kami tahu Tesla itu sudah diparkir di lokasi derek selama beberapa minggu. Jadi sangat mungkin Celeste Rivas Hernandez sudah meninggal selama beberapa minggu sebelum tubuhnya ditemukan. Pemeriksa medis Los Angeles belum menentukan penyebab atau cara kematian Celeste Rivas Hernandez. Kita belum tahu pasti siapa yang bertanggung jawab pidana atas kematian Celeste Rivas Hernandez selain upaya menyembunyikan jasadnya. Apakah Celeste Rivas Hernandez ditemukan sudah meninggal atau meninggal dalam kondisi lain? Mereka panik dan mencoba menyembunyikan jasadnya. Sekarang, setelah mengatakan semua itu, dan meskipun tidak ada bukti konkret yang mengaitkan David dengan kematian Celeste Rivas Hernandez, sekali lagi, dia bukan orang yang dicurigai, bukan tersangka. Saya tetap bertanya kepada William Corman, seperti apa proses penangkapan dalam kasus seperti ini. Jika ada tindakan tertentu dalam kasus ini, akan seperti apa bentuknya? Dan apa yang bisa kita harapkan? Saya membayangkan hal pertama yang akan terjadi adalah penangkapan terhadap David. Saya setuju. Atau orang lain? Maaf, sebenarnya orang lain ya. Saya pikir pasti ada yang akan ditangkap dalam kasus ini. Dan jika itu seseorang seperti David yang pengacaranya sudah berkomunikasi dengan jaksa, kemungkinan besar mereka akan mengatur waktu agar dia menyerahkan diri. Jika itu orang lain, seseorang yang acak dari jalanan, seseorang yang namanya bahkan tidak kita ketahui, orang itu jelas saja bisa langsung ditangkap secara tiba-tiba. Itu perkembangan penyelidikan saat ini. Kami akan terus mengikuti pembaruan di Sidebar. Terima kasih banyak telah bergabung dan mengikuti kami. Ikuti kami di Apple Podcast, Spotify, YouTube, atau platform podcast lainnya. Anda juga bisa mengikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber, sampai jumpa